Om Burbuah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Santi 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 Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Citra Dewi SE SAG dalam Mimbar Agama Hindu. Pemirsa, pada Rabu yang berbahagia ini, tepat pada tanggal 23 Agustus di tahun 2023, tema yang akan kami sampaikan adalah keutamaan manah atau pikiran. Untuk menyampaikan tema tersebut, telah hadir di studio bersama kami salah seorang guru agama Hindu di Kota Medan. Beliau adalah Bapak Ketut Supatra SPDH. Selamat sore Pak Ketut, Swastiastu. Om Swastiastu. Ini sudah lama ya? Sudah lama. Sudah lama tidak berbagi di studio TVRI, tapi pada hari ini kita akan menyampaikan nanti tentang pikiran ya. Ya, pikiran. Yang boleh dikatakan ini sumber dari segala sumber, seperti itu. Sumber dari perilaku kita. Ya, terima kasih Pak Ketut. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami muda-mudi dari Sri Batara Kaliaman Kuil, yang nantinya akan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore Swastiastu. Swastiastu. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama TVRI Sumut dan PHDI Kota Medan. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yang artinya 3 perbuatan yang disucikan, yang terdiri dari berpikir yang benar, berkata yang benar, dan berbuat yang benar. Berpikir yang benar disebut juga dengan manah. Berkata yang benar disebut juga dengan wacika, dan berbuat yang benar disebut juga dengan kaika. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat seseorang berpikir yang benar, maka orang tersebut akan berkata yang benar dan berbuat pula yang benar. Lantas, kenapa pikiran disebut sebagai sesuatu yang paling utama? Dan apakah hubungannya antara ketiga hal tersebut, baik itu manacika, wacika, dan kaika? Dan apakah kita harus selalu mengutamakan pikiran di antara perbuatan-perbuatan yang lainnya? Masih banyak rentetan pertanyaan yang kami siapkan untuk kepada narasumber kita, Bapak Ketut Supatra. Marilah pemirsa, sama-sama kita mendengarkan jawaban langsung dari Bapak Ketut Supatra. Ini Pak Ketut berbicara tentang tema kita ya, keutamaan manah atau pikiran pada sore hari ini. Nah, kami ingin bertanya kepada Bapak, kenapa sih pikiran itu disebut sesuatu yang paling utama? Silakan Pak Ketut. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan, manah atau mano atau manas itu adalah pikiran. Oke. Ya, selain manah juga ada idep. Kalau ini ada idep. Wibeka ya, wibeka, idep ya, akal dan pikiran. Idep itu kemampuan berpikir. Oke. Kalau wibeka itu kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Ya. Jadi itu, jadi ketika kita ingin memperoleh wibeka, maka kita harus menggunakan pikiran. Pikiran ini, kalau di dalam agama Hindu tidak semata-mata apa yang ada di kepala sebenarnya, Bu. Ini lebih mendalam lagi. Jadi pikiran ini adalah bagian dari lapisan tubuh manusia dalam trisarira. Kalau agama Hindu bilang trisarira. Kalau kita tahu trisarira itu terdiri dari setula sarira, sukma sarira, dan antakarana sarira. Setelah sarira itu badan kasar, badan yang kita bisa lihat, kita pegang itu. Lalu
sukma sarira itu badan halus. Nah, manah ini berada dalam sukma sarira di satu rangkaian dengan sebutan tri antakarana, yang artinya 3 penyebab batin. Ada budi, ada manah, dan ada ahamkara di situ. Budi itu adalah fungsinya untuk kebijaksanaan, untuk memilih antara yang mana yang mau dipilih. Lalu ada ahamkara, yaitu individualistik. Kalau manusia itu mempunyai identitas diri, ahamkara itu. Lalu manah, berfungsi untuk berpikir. Nah, disinilah setelah jadi pikiran ini tidak semata-mata apa yang di kepala manusia, tapi lebih dari itu, yaitu lapisan tubuh manusia. Pikiran ini di dalam sukma sarira, maaf. Lalu kenapa pikiran yang utama? Kalau pikiran itu, kalau kita ibaratkan, ini adalah pusatnya. Jadi pikiran dulu, baru apa yang kita ucap, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itulah pikiran. Seperti dalam Sarah Samosaya Sloka 79 dikatakan bahwa pikiran adalah pusat segalanya. Dari pikiran kita merasakan, dari pikiran kita mengucapkan, dari pikiran kita melakukan. Jadi itulah pikiran utama. Kita melakukan sesuatu, pasti kita pikirkan dulu. Kita mau melakukan, berkata, kita pikirkan dulu. Cuma seperti yang Ibu tadi bilang wibeka, itu pikiran kita bisa kita kendalikan enggak? Kalau tidak bisa dikendalikan, kadang-kadang pikiran ini menjadi resah, menjadi liar, menjadi tidak seimbang. Jadinya terkadang-kadang walaupun sudah terpikirkan, tindakan yang kita lakukan terkadang tidak sesuai dengan norma-norma. Seperti itu. Terima kasih Pak Ketut. Ini sudah luar biasa sekali. Masih satu pertanyaan ini Pak Ketut ya. Tapi sudah lari itu tadi ke stula sarira, sukma sarira, kan seperti itu ya. Iya. Penjabarannya sudah cukup luas seperti itu. Nah, kami ingin bertanya Pak Ketut, ada tidak sih hubungan pikiran itu dengan tingkah laku manusia? Mungkin kan kalau dia berpikir yang positif gitu ya, lantas perbuatannya itu positif gitu. Mungkin kalau dia berpikiran negatif, tingkah lakunya atau ucapannya juga bisa jadi negatif seperti itu kira-kira. Silakan Pak Ketut. Jadi kalau kita berbicara tentang tingkah laku manusia, maka kita pasti langsung mengarah, kalau agama ini mengarah ke triguna, karakter. Iya benar. Kalau tidak salah episode lalu saya pernah di sini jadi narasumber tentang triguna ya. Jadi triguna itu 3 karakter atau sifat dasar manusia. Yang mempengaruhi yang mempengaruhi manusia. Kehidupan manusia, yang mempengaruhi kualitas manusia. Ada 3 satwam, rajas, tamas. Nah, ketiga sifat ini penompangnya adalah pikiran. Pikiran. Jadi satwam adalah sifat bijak. Dari mana bijak? Kalau tidak dari pikiran. Lalu rajas adalah sifat yang berapi-api, yang bersemangat, yang selalu bergerak. Itu dari mana? Kalau tidak dari pikiran. Lalu tamas, sifat yang diam. Kenapa orang diam? Karena dari pikiran dia tidak mau bergerak, dia diam gitu. Jadi bagaimana berpengaruhnya ke tingkah laku? Ketika pikiran menompang ke satwam, maka kita bisa melahirkan sifat yang tenang, bijaksana, selalu menimbang-nimbang, selalu memperhitungkan segala hal yang akan kita perbuat. Lalu ketika pikiran berpusat pada rajas, menompang rajas, maka kita akan selalu sombong, marah, berapi-api, selalu ingin bergerak, nggak mau berhenti. Begitu juga ketika sifat pikiran terlalu condong ke tamas, kita selalu diam, acuh, malas, seperti itu. Dari 3 karakter ini kan bisa dilihat ketika terlalu bertopang pada satpam, orangnya tenang. Ketika lakunya bisa lihat orang tenang, orang yang selalu memperhitungkan sesuatu pasti hati-hati. Berbicara hati-hati, berbuat hati-hati, kan seperti itu. Yang selalu ingin semuanya bahagia, baik diri sendiri maupun orang lain. Ketika orang terlalu kerajas, maka ini akan bagaimana caranya agar saya melakukan atau mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Dia tidak
tidak begitu banyak memperhitungkan karena pikiran terlalu condong ke raja. Seperti itu. Jadi sangat berpengaruh pada tingkah laku untuk pikiran ini. Ini terima kasih Pak Ketut, baru 2 pertanyaan tapi sudah luar biasa sekali. Dan saya perhatikan adik-adik di studio juga ini sudah siap-siap ini untuk mengkidungkan lagu suci keagamaan. Maka sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kita menyaksikan bajan kira-kira Pak Ketut. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bajan yang dibawakan oleh muda-mudi Sri Batara Kaliaman Kuil dengan judul Mada Rani. Selamat menyaksikan. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samarprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakarye Susarvada Om Shanti 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 Om. माता रानी तेरी जय जयकार, रंबे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, रंबे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, रंबे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, रंबे रानी तेरी जय जयकार। माँ शेरावल्ली, माँ ज्योतावल्ली, माँ शेरावली, माँ ज्योतावली, माँ शेरावल्ली, माँ ज्योतावल्ली, माँ शेरावली, माँ ज्योतावली, पहाड़वल्ली, माँ लतावल्ली, पहरवली, माँ लतावली, पहाड़वल्ली, माँ लतावल्ली, पहरवली, माँ लतावली। प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, सब मिल बोलो जय माता जी, और उतारे जय माता जी, कष्ट निवारे जय माता जी, बंदे जोबरी जय माता जी, माता रानी जय जयकार, अम्बे रानी जय जयकार। 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 माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माता रानी तेरी जय जयकार, अम्बे रानी तेरी जय जयकार। माँ शेरावल्ली, माँ ज्योतावल्ली, माँ शेरावली, माँ ज्योतावली, पहाड़वल्ली, माँ लतावल्ली, पहरवली, माँ लतावली। प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, सब मिल बोलो जय माता जी, और उतारे जय माता जी, कष्ट निवारे जय माता जी, बंदे जोबली जय माता जी, माता रानी जय जयकार, अम्बे रानी जय जयकार। 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 माता रानी तेरी जय जयकार,
सम्मिलानी तेरी जय जयकार। Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini menunggu telepon masuk, Pak Ketut. Ya. Dan tadi kita sudah menyaksikan Bajan ya. Begitu luar biasa sebenarnya. sekali. Ini juga merupakan salah satu cara ya untuk supaya kita paling tidak pikiran kita ya bisa menjadi satwam, bisa tenang dengan mengkidungkan lagu-lagu suci keagamaan. Iya. Seperti itu. Nah, berbicara tentang pikiran ini Pak Ketut. Apakah kita harus berhati-hati ini dengan pikiran kita? Silakan. Iya. Jadi pikiran ini adalah sebuah karunia sebenarnya yang dianugerahkan kepada Sang Yang Widi kepada manusia. Karena tidak semua makhluk memiliki pikiran. Iya, benar. Manusia dilengkapi pikiran, yaitu tripermana. Kalau pramana kalau manusia yaitu sabda, bayu, idep. Iya. Sabda suara, bayu kemampuan untuk hidup, dan idep adalah kemampuan untuk berpikir. Dari pikiran inilah kita manusia akhirnya bisa berkembang, berbudaya. Jadi pikiran ini akhirnya bisa membuat manusia memiliki kemampuan untuk hidup lebih daripada makhluk lain. Namun seperti Bhagavad Gita Adhyaya 6 Sloka 6 menyebutkan bahwa pikiran adalah sahabat terbaik ketika seseorang bisa mengendalikannya. Namun pikiran juga menjadi musuh terbesar ketika manusia gagal mengendalikannya. Oke. Kita contohkan di Itiasa, Bu ya. Iya. Contoh cerita Ramayana ini. Rahwana ketika mendengar tentang Dewi Sita, Iya. ketika mendengar Dewi Sinta, melihat akhirnya kecantikan Dewi Sinta itu membuat pikiran Rahwana ini menjadi kalut, menjadi liar kemana-mana. Pikiran itu kalau dalam Hindu juga disebut dengan Rajendriya, yaitu raja segala indera. Dari pikiran bisa akhirnya membuat dan memerintahkan indera-indera kita. Ketika pikiran kita liar, indera kita pun ikut liar. Benar. Ya, seperti itu. Ketika Rahwana melihat Dewi Sita begitu cantik, begitu anggun, akhirnya pikirannya pun liar dan indera-inderanya pun jadi liar dan membuat Rahwana memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh. Akhirnya diculiklah Dewi Sita ini. Iya. Diculik Dewi Sita, dibawa ke Alengka. Apa yang terjadi setelah itu? Akhirnya Rama yang tidak terima, Iya, terjadi pertempuran. Akhirnya menghancurkan kehidupan Rahwana ya waktu itu, menghancurkan kehidupan Rahwana. Nah, dari cerita itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika pikiran ini tidak bisa dikendalikan, Benar. akan terjadi kesengsaraan. Dan sumbernya Dan pikiran. sumbernya adalah pikiran. Benar. Contohnya sederhana saja. Ketika kita mau melakukan sesuatu, ketika kita bekerja, atasan kita memberikan sebuah tantangan. Ini, tolong kerjakan. Nah, ketika pikiran kita tidak bisa kita kendalikan, kita merasa takut, merasa kayaknya nggak bisa apa-apa, maka kita tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kemampuan kita, potensi kita tidak bisa dikeluarkan sepenuhnya. Karena sudah dipengaruhi Karena sudah pikiran. bukan dipengaruhi, Bu, tapi kita tidak bisa mengendalikan. Iya. Mengendalikan pikiran kita. Ketika pikiran kita liar, indera-indera kita pun akan ikut liar. Karena itu sudah diperintahkan oleh pikiran. Rajendriya, pikiran adalah raja dari indera-indera, seperti itu. Iya. Ini luar biasa Pak Ketut. Tapi saya ingin bertanya nih Pak Ketut. Ini kan kita berbicara tentang pikiran ya. Apakah pikiran itu dapat melemahkan manusia? Dari yang tadi saya bilang, saya katakan tadi, Iya. itu sudah bisa dikatakan, ya memang. Contohnya, cerita lagi. Contohnya, ketika di Mahabharata, ketika Arjuna pertama kali di hari pertama mau perang, dilihatlah ada saudaranya, ada kakeknya, ada gurunya di sana, Iya. ada pamannya, Salya kan, ada pamannya. Dia berpikir, bisa tidak saya
berperang dengan saudaraku, dengan kakekku yang merawatku dari kecil, Benar. dari guru-gurunya, Guru dengan drona, guru iya. yang memberikan aku ilmu. Akhirnya timbullah keraguan-raguan. Dari keraguan-raguan, resah itu adalah pengaruh dari pikiran. Arjuna yang hebat, yang gagah perkasa, akhirnya apa? Bergetar badannya. Bahkan kakinya tidak bisa menumpang tubuhnya lagi. Arjuna yang hebat, yang bisa mengalahkan semuanya, menjadi lemah seperti itu akibat pikirannya yang kalut. Seperti itu juga Rama kan. Ketika pertama kali mendengar Sinta diculik, dia sedih. Dia sedih, merasa tidak berguna, menangis terus. Padahal itu adalah Rama yang bisa mengalahkan semua Benar. raksasa. Iya. Itu pikirannya kalut. Akhirnya kan Arjuna harus dinasihati oleh Krishna. Rama harus dinasihati adiknya Laksmana untuk menyeimbangkan pikirannya lagi, untuk menenangkan lagi agar semua kemampuannya bisa kembali seperti semula. Seperti itulah, seperti yang tadi saya bilang, bahwa ketika pikiran kalut, pikiran liar, dan pikiran tidak bisa dikendalikan, dan ada timbul keresahan, keraguan, segala macam, maka manusia tidak akan bisa meluapkan atau menimbulkan atau memberikan sumbangsi dengan potensinya yang sebenarnya. Seperti itu, Bu. Karena pikirannya dalam keadaan yang tidak Karena stabil ya. pikirannya dalam keadaan tidak stabil. Iya, ini luar biasa Pak Ketut. Tapi kami ingin bertanya ini Pak Ketut. Semakin dalam lagi ini pertanyaannya. Seberapa besar sah kah pikiran itu mempengaruhi kehidupan kita? Seperti yang tadi, jadi pikiran itu menjadi sahabat baik. Ketika pikiran itu menjadi sahabat baik, pikiran itu bersentuhan dengan panca indera. Oke. Ketika bersentuhan dengan panca indera berpengaruh terhadap panca indera melihat duniawian, maka akan timbul ilmu pengetahuan. Jadi dari pikiran ke panca indera ke duniawi. Seperti misalkan kita tahu rasa manis karena kita cap. Benar. Kita lihat sesuatu yang bagus, oh itu indah, itu kan pengetahuan, Bu. Iya. Itu dari duniawi ke indera ke pikiran, indera, dunia, kan seperti itu. Jadi pengaruhnya apa? Kehidupan berbudaya manusia ini timbul akibat pikiran. Seperti yang kata-kata yang sering dikutip, yat bawan tat bawanti. Artinya apa yang kamu pikirkan itulah yang terjadi pada kamu. Jadi ketika kita berpikir sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, maka kehidupan kita akan diselimuti sesuatu yang positif juga. Begitu juga ketika kita berpikir sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk, maka hal buruk juga yang akan datang seperti itu. Jadi itulah pengaruhnya. Kehidupan manusia ini dipengaruhi oleh pikiran. Apa yang kita pikirkan, lalu apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itu dari pikiran. Itulah pengaruhnya. Terima kasih Pak Ketut. Nah, kalau kita berbicara seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, sumber ini boleh dikatakan, sumber yang kita lakukan di muka bumi ini bersumberkan dari pikiran kita. Pikiran. Nah, pada saat kita berpikiran yang positif, Astungkara mudah-mudahan itu yang kita lakukan adalah yang positif juga. Ya karena pikiran adalah salah satu dari indera batin kita, kan seperti tri antakarana itu kan. Iya. 3 dari sumber batin, ada budi, ahamkara, mana. Jadi pikiran itu seperti istilahnya memang masuk ke batiniah kita. Iya. Jadi alam bawah sadar kita. Oke. Ya, jadi ketika kita berhubungan dengan alam bawah sadar, maka kadang-kadang itu yang kita lakukan tanpa kita sadari. Misalnya kita melihat orang menguap gitu, tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita mengatakan menguaplah, kita ikut menguap padahal tadinya nggak ngantuk gitu, ikut akhirnya seperti itu. Terkontaminasi pikiran itulah. Jadi benar-benar berpengaruh baik dari kehidupan tubuh. Iya. Juga seperti itu. Iya. Tubuh, pikiran, kehidupan juga pengaruh. Nah, kami ingin bertanya Pak Ketut ini. Kita kan tahu ini banyak manusia ya di zaman Kali Yuga ini ya, yang selalu mungkin berbuat yang tidak baik, mungkin diakibatkan juga karena pikiran yang tidak baik. Yeah. Nah, bagaimana cara kita ini memunculkan pikiran-pikiran yang baik? Cara kita memunculkan pikiran-pikiran baik, yaitu seperti yang dibilang tadi, dengan cara
sebenarnya latih ya Bu ya. Pikiran baik itu tuh sebenarnya perlu dilatih, dilatih dan dengan kedisiplinan diolah. Jadi kadang-kadang kita ketika ingin berpikir yang baik, misalkan gini lah, ada orang yang marah sama kita gitu kan, ada orang marah sama kita. Kita kadang-kadang pengen marah juga. Ketika kita bisa mengendalikan pikiran itu, kadang-kadang kita harus berdiam diri dulu, narik nafas, pranayama dulu. Itu adalah salah satu jenis dari melatih pikiran. Jadi melatih pikiran itu biasanya kita harus benar-benar dalam suasana yang sepi, dalam suasana yang sunyi, lalu berlatih mendisiplinkan diri, memusatkan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang penting. Mungkin dengan cara juga mengucapkan nama suci Tuhan ya, Iya, berulang-ulang. mengucapkan nama suci Tuhan, bacaan seperti itu kan. Lalu yang paling penting, ini ada dalam Bhagavad Gita. Kita melakukan sesuatu harus berpusat pada Tuhan tanpa mengharapkan hasilnya. Iya, itulah untuk Karena kalau untuk mengharapkan memberikan pikiran. hasilnya kita sudah berpikiran yang lain-lain ya, Pak? Berpikiran lain-lain. Maka ketika kita ingin mengharapkan hasilnya, kalau triguna kita nanti condongnya ke rajas. Selalu ingin seperti itu. Begitu. Terima kasih Pak Ketut. Ini saya perhatikan adik-adik Bhajan sudah siap-siap kembali. Pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah Bhajan dengan judul Hara Haru Hara Muruga yang akan dibawakan oleh Santos dan kawan-kawan. Selamat menyaksikan. Hara haro gara muruga hara haro gara. Hara haro hara muruga hara haro hara. Hara haro gara muruga hara haro gara. Hara haro hara muruga hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Tin palani yadanaka hara haro gara. Ten palani nadanaka hara haro hara. Yerumayal velanaka hara haro gara. Yerumayil velanaka hara haro hara. Hara haro gara muruga hara haro gara. Hara haro hara muruga hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Swami malayadanaka hara haro gara. Swami Malai Nadanaka hara haro hara. Tiruchendar velanaka hara haro gara. Tiruchendur velanaka hara haro hara. Shaktivad velanaka hara haro gara. Shaktivadi velanaka hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Hara haro gara muruga hara haro gara. Hara haro hara muruga hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Tin palani yadanaka hara haro gara. Ten palani nadanaka hara haro hara. Yerumayal velanaka hara haro gara. Yerumayil velanaka hara haro hara. Hara haro gara muruga hara haro gara. Hara haro hara muruga hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro hara. Swami malayadanaka hara haro gara. Swami Malai Nadanaka hara haro hara. Tiruchendar velanaka hara haro gara. Tiruchendur velanaka hara haro hara. Shaktivad velanaka hara haro gara. Shaktivadi velanaka hara haro hara. Hara haro gara shanmuga hara haro gara. Hara haro hara shanmuga hara haro
hara Shanmuga hara haro gara. Hara haro hara Shanmuga hara haro gara. Hara haro gara Muruga hara haro gara. Hara haro gara Shanmuga hara haro gara. Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Nah, semoga ini Pak Ketut ada telepon masuk ya, Ya. semoga. Nah, kita berbicara tentang pikiran ini Pak Ketut dari tadi ya. Saya ingin bertanya ini, pikiran yang seperti apa ini Pak Ketut? Tadi kan saya sudah tanya ya, cara bagaimana membuat supaya pikiran kita baik. Nah, ini sekarang saya ingin bertanya, pikiran seperti apa yang dianggap itu tidak baik? Silakan. Oh ya, jadi dalam Sarasa Musaya, Sloka 73 dijelaskan, ada 3 hal yang harus dikendalikan dalam pikiran. Oke. Yaitu yang pertama, mengendalikan pikiran agar tidak menginginkan barang orang lain. Lalu mengendalikan pikiran agar tidak dengki terhadap orang. Lalu tidak mengendalikan pikiran untuk percaya terhadap hukum karma pala. Nah, jadi pikiran yang tidak baik adalah kebalikan dari pengendalian pikiran ini, yaitu menginginkan barang orang lain, iri kan, Iya. dengki, Iya. dan tidak percaya hukum karma pala. Ini adalah 3 pikiran yang tidak baik, yang harus kita hindari. Ini nampaknya sepele, Bu ya. Benar. Tapi sebenarnya iri, dengki, tidak percaya hukum karma pala, ini adalah pusat dari semua kesengsaraan, Iya. kejahatan. Contohnya gini. Ini ke cerita lagi lah Ibu ya, biar gampang karena kita Hindu penuh dengan cerita epos ya. Lalu contohnya misalkan Duryodhana. Ya. Duryodhana cerita Mahabharata. Duryodhana ketika diundang ke Indrapasta pertama kali melihat istana Indrapasta begitu indah, begitu makmur, begitu maju, bahkan lebih maju daripada Hastinapura. Karena begitu indahnya, akhirnya ada timbul rasa ingin memiliki gitu kan. Benar. Lalu dia juga dengki, kenapa kok bisa Pandawa gitu kan, bisa membuat istana seindah ini gitu kan. Akhirnya dari 2 pikiran ini timbullah perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan. Oke. Contohnya ingin membakar Pandawa di hutan kardus kan. Lalu pakai itu sebelum itu ya. Jadi dia membuat sebuah konspirasi bermain dadu dengan curang kan. Lalu puncaknya adalah mempermalukan Drupadi. Benar. Padahal dalam Menawa Dharma Sastra dijelaskan, siapapun yang menghormati wanita, maka para dewa akan memberikan anugerahnya. Sebaliknya, siapapun yang tidak menghormati wanita, upacara suci apapun tidak akan memiliki pahala suci. Jadi dari situlah akhirnya, itu termasuk hukum karma pala Ibu ya. Jadi apa yang kamu perbuat itulah hasilnya. Jadi akhirnya Duryodhana mendulang hasil yang buruk di kehidupannya. Ya. Dengan perang yang besar itu, akhirnya habis keluarga Kurawa kan. Jadi ketika itulah pikiran-pikiran yang tidak baik seperti dengki, menginginkan milik orang lain, hak milik orang lain, tidak percaya hukum karma pala, itu akan menimbulkan kesengsaraan. Sekarang gini, orang berbuat curang itu karena apa? Pasti karena menginginkan sesuatu. Benar. Ketika orang menyakiti, membunuh atau menyakiti, itu pasti kenapa? Karena dia tidak percaya hukum karma pala. Seseorang yang percaya hukum karma pala pasti tidak akan menyakiti, karena kita punya ahimsa, tidak menyakiti kan. Dan kita pun percaya. Mungkin Pak Ketut bisa sedikit dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin juga kepada adik-adik Bajan yang ada di studio, hukum karma pala ini bagaimana Pak Ketut? Hukum karma pala singkatnya adalah hukum sebab akibat. Iya. Atau kalau Apa garis yang besarnya ditanam ya? adalah apapun yang engkau perbuat, Iya. itulah yang akan kamu Dituai. dapatkan nanti. Oke. Jadi bukan nanti ini, tanda kutip, bukan nanti lama atau
kapan gitu. Bisa sekarang, bisa di kehidupan yang lalu. Iya. Jadi pokoknya suatu saat pasti kita terima. Itu saja sederhananya Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu Pak Ketut, apa sih dampaknya kalau seandainya seseorang melakukan pikiran yang tidak baik? Dampaknya pasti adalah kesengsaraan. Itu dampaknya adalah kesengsaraan. Pada saat seseorang berpikiran yang tidak baik. Karena ketika kita berpikir yang tidak baik, pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini, kalau kita kan percaya ada 3 keseimbangan yang memunculkan kebahagiaan, Bu. Yaitu Trihita Karana. Oke. Ada 3 penyebab kebahagiaan pawongan, ya. palemahan, parahyangan. Iya. Keseimbangan terhadap jiwa sosial kita, terhadap manusia, sesama manusia, lalu terhadap lingkungan, dan kepada Tuhan. Ketika pikiran kita tidak baik dan liar, tidak bisa kita kendalikan, keseimbangan antara Trihita Karana ini tidak akan terjadi. Misalkan, contoh, iri tadi, dengki. Kita iri terhadap tetangga kita, mungkin lebih kaya, atau mungkin lebih cantik gitu kan. Pasti komunikasi yang terjalin antara kita dan tetangga kita itu tidak akan berjalan dengan baik. Benar. Dan hubungan kita pun pasti tidak akan harmonis Karena di lingkungan sudah itu. berpikir ya. Karena sudah berpikir iri, dengki. Belum lagi kita berbicara tentang lingkungan. Ketika kita berbicara lingkungan ini ketika kita selalu ingin mengharapkan lebih, lingkunganlah yang menjadi korban. Misalkan kita ingin menjadi orang yang lebih kaya gitu kan. Oke. Menanam sawah gitu kan, kita membuat sawah gitu. Karena pengen lebih banyak harus menebang hutan kan, seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Jadi ketika semuanya sudah tidak seimbang, pasti akan timbul kesengsaraannya nanti ya. Misalkan seperti sekarang, tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan sempit. Jadi kan banyak polusi yang terjadi, bencana alam. Itu kan salah satu dari contoh kesengsaraan. Itu kan dari manusia untuk manusia juga hasilnya. Gitu. Iya. Iya. Padahal kalau boleh kita katakan, Tuhan menciptakan alam ya, itu untuk kesejahteraan manusia. Untuk kesejahteraan manusia. Tapi karena sudah dipengaruhi pikiran-pikiran yang tidak baik, mungkin alam tadi juga tidak dimanfaatkan dengan secara sebagaimana mestinya. Ya, karena pikiran manusia ini memang sulit untuk terpuaskan. Oke. Karena itu untuk salah satu cara untuk memurnikan pikiran adalah mengendalikan diri. Nah, ini berbicara tentang mengendalikan diri, Pak Ketut. Kita kan tahu ya, pikiran manusia ini kan cenderung liar ya. Ya. Nah, bagaimana cara mengendalikan pikiran yang selalu liar ini, Pak Ketut? Iya benar, jadi pikiran tuh memang berubah-ubah dan liar ya Bu ya. Jadi kadang kita berpikir ini tiba-tiba dalam sekian detik udah lain. Iya. Seperti itu kan, Benar. sekian detik udah lain. Itu memang sulit dikendalikan. Terkadang kita merasa nggak komitmen Iya. seperti itu ya. Jadi salah satunya cara yaitu bagaimana memusatkan pikiran dalam satu titik, Oke. yaitu Tuhan. Lebih ke situ. Ketika kita memusatkan diri kepada Tuhan, dan apalagi kita adalah, percaya kita bahwa kita adalah Atman, percikan terkecil dari Tuhan. Kita asalnya dari Tuhan. Jadi ketika kita berpusat pada Tuhan, maka akan timbul sebuah kesadaran diri. Ya. Nah, kesadaran ini akan menimbulkan kita sadar apa sih sebenarnya tujuan hidup kita. Oke. Tujuan hidup kita apa sih? Kebahagiaan, moksa. Ya kan? Moksatam jagat nitya ceti dharma, kebahagiaan lahir batin dunia di akhirat. Ketika kita menginginkan sebuah kebahagiaan, kembali lagi ngomongin, kita harus membuat sebuah kebahagiaan itu, keseimbangan. Yaitu dengan Trihita Karana tadi, 3 penyebab kebahagiaan. Jadi ketika kita ingin mengendalikan pikiran, yaitu caranya memusatkan pikiran kepada Tuhan. Berarti bisa seperti yang dilakukan adik-adik Bajen tadi ya? Tentu, itu adalah salah Lagu-lagu satu suci. bentuk. Iya. Salah satu bentuk cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu bentuk bakti kan? Iya. Iya. Adakah cara-cara yang lain ini Pak, yang bisa kita lakukan untuk supaya pikiran kita tidak menjadi liar? Caranya adalah hidup disiplin, Bu. Disiplin? Disiplin. Jadi melakukan sesuatu. Misalkan banyak sekarang gaya hidup yoga kan, menjadi Iya. gaya hidup. Itu ada salah satu jenis cara untuk mengendalikan pikiran.
ada beberapa tahapan yoga, ada 8 tahapan yoga, Ashtanga Yoga itu. Ada asana, ada yama, pertama yama yaitu pengendalian diri, tadi seperti yang saya bilang, pengendalian diri tingkat pertama, yaitu mengendalikan hawa nafsu, segala macam, pikiran salah satunya. Lalu ada niyama, yaitu pengendalian tingkat lanjut, lebih ke batin. Mengendalikan, terus ada asana, yaitu memposisikan diri. Memposisikan dulu, ada pranayama, yaitu mengatur nafas. Mengatur nafas. Ini adalah contohnya. Ketika kita marah, makanya orang-orang kata, ketika kita marah, narik nafas, tarik nafas, turun nafas. Itu kenapa? Yaitu untuk memusatkan pikiran. Pranayama, tarik nafas, turun nafas. Lalu ada tahap lagi pratihara, ada dhyana, ada yang paling tinggi yaitu semedi, yaitu menjadi bersatu pada Brahman. Maksudnya memusatkan pikiran bersatu terhadap Brahman. Itu adalah contoh untuk melatih pikiran. Tapi hal itu hanya bisa berhasil dengan disiplin. Karena yoga itu kan memang definisinya kedisiplinan juga. Terima kasih Pak Ketut. Nah, kita berbicara tentang pikiran dari tadi. Apa sih manfaat mengendalikan pikiran ini Pak Ketut? Silakan. Manfaat mengendalikan pikiran adalah kebahagiaan. Sarasamo saya dengan jelas mengatakan bahwa pikiran adalah tidak menentu, berubah-ubah, kadang ada ketidakpercayaan, ada kesangsian, ada keinginan untuk bahagia, tapi ketika pikiran bisa dikendalikan, maka orang itu akan mencapai kebahagiaan sekarang dan nanti. Jadi manfaatnya ya sudah jelas Bu, yaitu kebahagiaan. Sebaliknya ketika pikiran ini tidak dikendalikan, maka satu, kesengsaraan. Jadi seperti itu. Seperti yang kita dalam cerita Mahabharata. Ramayana. Rama itu salah satu contoh manusia dengan awatara sebenarnya, manusia dengan pikiran yang terjaga. Makanya disimbolkan bahwa ketika mereka menyerang Alengka, mereka pasukannya pasukan Wanara, pasukan kera. Kera itu seperti apa, Bu? Kera itu kan tidak menentu. Loncat sana, loncat sini. Itu maksudnya disimbolkan apa? Itu pikiran Rama. Ketika sebenarnya Rama menghadapi masalah, itu pasti pikirannya tidak menentu. Tapi ternyata Rama bisa mengendalikan pasukan kera itu, pasukan Wanara itu untuk menyerang Alengka dan akhirnya sukses. Itu adalah simbolis dari bagaimana cara seseorang mengendalikan pikiran dan manfaatnya, yaitu keberhasilan, kebahagiaan, seperti itu. Terima kasih Pak. Dari awal ya, pembicaraan kita kan tentang pikiran. Nah, kami ingin bertanya Pak Ketut, kita berbicara tentang Trikaya Parisuda gitu. Ada berpikir, berkata, dan berbuat gitu. Dari ketiga hal ini, dari ketiga poin ini, manakah yang terlebih dahulu yang harus kita perbaiki atau yang harus kita lakukan? Yang harus disucikan ya Bu? Iya, apakah berpikir dulu atau memang harus berucap dulu atau bagaimana? Silakan. Tadi Sarasamo saya 79 sudah menyebutkan bahwa pikiran adalah pusat dari tingkah laku. Dari berpikir itu kita merasakan perasaan kita. Dari berpikir itu bagaimana kita berbicara, dari berpikir itu bagaimana kita bertindak. Jadi dapat disimpulkan bahwa hal yang perlu kita sucikan terlebih dahulu adalah pikiran. Pikiran. Karena pusatnya, pikiran adalah raja dari indera tadi saya bilang kan. Pikiran adalah raja dari indera. Ketika pikiran liar, maka indera-indera pun liar. Ketika indera-indera liar, maka semuanya hal akan tidak menentu. Kadang-kadang kan kalau udah liar, kadang lidah bergetar, bibir bergetar, mata kan semua tidak menentu. Ketika ini tidak bisa dikendalikan, maka ya pasti akan menimbulkan tidak keharmonisan. Entah waktu itu kita sedang berkomunikasi dengan teman gitu, tidak bisa dikendalikan. Maka hal yang memang harus disucikan terlebih dahulu adalah pikiran. Seperti konsep 3 perbuatan kotor. Itu kan yang harus dihindari adalah pikiran yang kotor. Karena ketika kita memiliki pikiran kotor, maka
semuanya akan Berpengaruh iya, ya. berkesinambungan. Perilaku kotor kita akan berkesinambungan. Entah itu berbicara kotor, Benar. berbuat kotor, dan segala macam. Dari pikiran itu. Terima kasih Pak Ketut. Ini kebetulan karena waktu Pak Ketut, kami mohon kepada Bapak dapat memberikan kesimpulan dan sekaligus mungkin pesan kepada pemirsa yang ada di rumah yang terkait dengan pikiran. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak, Bu. Jadi pikiran adalah anugerah Tuhan kepada manusia. Manusia telah diberikan anugerah kelebihan dibandingkan oleh makhluk lain. Pikiran adalah sahabat terbaik manusia. Dengan pikiran inilah manusia bisa berkembang, bisa berbudaya, dan bisa menjadikan kehidupan menjadi harmonis. Namun, jika pikiran ini tidak bisa dikendalikan, maka akan timbul ketidakseimbangan, akan timbul ketidakharmonisan, dan ketidakharmonisan, ketidakseimbangan ini akan menimbulkan kesengsaraan. Jadi, marilah dari sekarang kita mencoba untuk mengendalikan pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Dengan demikian, kita bisa memperoleh kebahagiaan seperti tujuan agama Hindu, yaitu Moksatam Jagaditaya Chaiti Dharma. Kebahagiaan lahir batin, dunia dan akhirat. Begitu kira-kira, Bu. Terima kasih Pak Ketut, terima kasih sudah berbagi dengan kita di Studio TVRI pada hari ini. Dan luar biasa sekali Pak Ketut, semoga nanti ke depannya masih bisa tetap berbagi Terima kasih, dalam Bu. mimbar agama Terima Hindu. kasih, terima kasih. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai manusia yang beragama Hindu, kita mampu mengendalikan pikiran kita ke arah-arah yang lebih positif. Sehingga Trikaya Parisuddha bukanlah hanya sebatas pembelajaran, tapi sesuatu yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi, SE, SAG, Bapak Ketut Supatra, beserta seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.